Halo, selamat datang di Time Clock Fit Photoshop, belajar sambil berbagi adalah hal yang sangat menyenangkan. Kali ini kita akan berbagi sedikit tentang shortcut, yaitu tombol pada keyboard yang bisa kita gunakan untuk mengakses tool ataupun menu tanpa menggunakan mouse, dan semuanya bertujuan untuk mempercepat dalam pengerjaan kita di Photoshop. Langsung saja kita buka Photoshop kita. Kita bisa melihat shortcut yang ada berdasarkan menu. Saya bisa klik di sini untuk melihat shortcut. Di menu file ada Ctrl N untuk new document, ya, Ctrl O untuk open, lalu ada Alt Shift Ctrl open. Kamu bisa mencobanya, ya. Kita juga bisa melihat shortcut berdasarkan tool. Kita bisa klik di salah satu toolnya. Ada M untuk marker tool, misalnya ada L untuk lasso tool, dan kamu bisa mencobanya. Selanjutnya kita juga bisa merubah shortcut yang ada. Terlebih dahulu kita masuk ke menu edit. Saya klik di sini dan saya masuk ke keyboard shortcut di sini, atau Alt Shift Ctrl K di keyboard. Saya klik di sini. Kita sudah bisa melihat kumpulan dari shortcut seperti ini. Kita juga bisa melihat shortcut berdasarkan panel, application, dan sebagai tambahan saya biasanya merubah tool pada Quick Max ini karena saya jarang sekali memakai tool ini. Saya ingin merubah shortcutnya ke foreground color picker. Saya bisa klik di sini lalu saya tekan Q. Dan kita mendapatkan pesan Q sudah dipakai oleh Quick Max, tapi kita bisa mengaccept saja. Saya accept dulu di sini, saya klik, dan seperti yang kita lihat, shortcut Q sudah dimiliki oleh foreground color. Kita juga bisa melihat Quick Max kita tidak memiliki shortcut. Oke, langsung saya tutup saja dulu, saya klik OK, dan kita akan mencoba tombol Q yang sudah kita setting tadi. Saya tekan Q di keyboard. Kita sudah bisa melihat foreground color kita, ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba beberapa shortcut lagi yang akan sering kita gunakan dalam pengerjaan kita di Photoshop. Misalnya saya akan membuat dokumen baru. Saya tekan Ctrl N di keyboard, lalu saya akan merubah nama dokumen menjadi shortcut misalnya. Ya, saya biarkan settingannya seperti ini. Langsung saya klik OK. Kita sudah berada pada dokumen kita. Selanjutnya kita juga bisa membuat layer baru dengan menggunakan keyboard. Saya tekan Ctrl Shift N dan saya akan mengganti nama layer kita. Misalnya saya akan ketik 1 di sini untuk namanya. Saya klik OK, dan pada palette layer kita sudah bisa melihat ada penambahan layer dengan nama 1 seperti yang kita setting tadi. Ya, selanjutnya saya akan mengambil tool-tool saya. Ya, saya bisa tekan M untuk marquee tool. Saya tekan B untuk brush. Saya tekan J untuk healing brush. Saya tekan E. Ya, sesuai dengan apa yang kita lihat di sini, ya, pada shortcut masing-masing toolnya. Di sini kita misalnya melihat shortcut B memiliki beberapa opsi dengan shortcut yang sama, yaitu B. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan keyboard. Misalnya saya tekan Shift B sekali dan kita sudah berada pada opsi pencil tool pada brush. Kita bisa menggantinya. Sekali lagi tekan Shift B sekali, kita tekan sekali lagi, kita tekan sekali lagi, ya. Yaitu adalah untuk pergantian beberapa opsi yang dimiliki oleh satu shortcut. Kamu bisa mencobanya, misalnya di sini M, saya bisa tekan Shift M. Kita sudah mengganti opsi-opsi yang ada di marquee. Lalu misalnya saya akan kembali kepada brush saya tekan W di keyboard saya. Kita juga bisa memperbesar brush kita, ukuran brush kita maksud saya, dengan mengklik kanan, dan kita bisa memperbesar dan memperkecilnya. Di sini kita juga bisa memilih jenis-jenis brush yang kita punya di sini. Dan untuk ukuran brush kita juga bisa menggunakan keyboard. Kita bisa memainkan
bracket pada keyboard kita, atau yang biasa kita kenal dengan tanda kurung kurawal pada keyboard kita. Ya, saya tekan dulu tanda kurung kurawal sebelah kiri dan saya tekan yang sebelah kanan untuk memperbesar, sebelah kiri untuk memperkecil, ya seperti ini. Kita juga bisa menzoom in ataupun menzoom out dokumen kita dengan cara menekan Ctrl minus untuk menzoom out, Ctrl plus untuk menzoom in, seperti ini. Kita juga bisa membuatnya menjadi fit to screen dengan cara menekan Ctrl kosong. Dan kita juga bisa menggeser dokumen kita untuk bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kita bisa tekan spasi di keyboard, lalu kita menggesernya seperti ini. Ya, saya menekan terus spasi, kita bisa melihat di bagian sisi yang kita mau pada dokumen kita. Ya, sangat membantu sekali. Saya lepas. Selanjutnya saya akan mencoba membuat satu brush di layar 1 ini. Misalnya saya ambil dulu warna saya, warna foreground, saya tekan Q di keyboard seperti yang kita setting tadi ya. Dan saya akan mengambil warna merah, saya klik OK, lalu saya akan mulai menggunakan brush di dokumen kita seperti ini. Saya zoom out dulu, tekan Ctrl minus. Ya. Kita juga bisa menduplikasi layer kita. Misalnya saya tekan Ctrl J dan kita sudah bisa melihat kita melakukan penduplikasian terhadap layer 1. Dan saya akan mencoba menduplikasikannya sekali lagi. Saya tekan Ctrl J dan kita sudah bisa melihat di sini ada 3 layer 1, 1 copy dan 1 copy 2. Dan biasanya kita juga sering menggabungkan layer. Kita bisa tekan Ctrl E pada keyboard dan kita lakukan sekali lagi, tekan Ctrl E pada keyboard. Ya, kemudian saya akan mengcopy dulu layer 1 kita ini. Saya bisa tekan Ctrl J untuk mengcopy atau menduplikasi layer, Ctrl J. Dan kita sudah berhasil menduplikasi layer 1 kita dengan nama 1 copy. Saya akan ganti dulu namanya, saya double klik pada namanya dan saya akan ganti dengan 2 untuk namanya. Saya enter. Saya juga bisa merubah warna pada layer 2 kita ini. Untuk melihat perbedaannya, saya akan memberikan warna lain. Terlebih dahulu saya akan tekan Ctrl, saya klik di dalam dan kita sudah berhasil membuat suatu seleksi di layer 2. Dan kita akan coba mengganti warnanya. Saya akan ambil warna saya tekan Q pada keyboard dan saya akan ganti dengan warna pink misalnya seperti ini. Saya klik OK. Kemudian saya akan memberikan warna yang kita setting tadi ke dalam daerah yang kita seleksi ini. Saya bisa tekan Alt Backspace. Selanjutnya saya akan menghilangkan garis seleksi kita. Saya tekan Ctrl D, lalu saya akan ambil move tool saya tekan V di keyboard, lalu saya akan mencoba menggeser layer 2 kita ini ke bawah dan kita sudah bisa melihat perbedaannya seperti ini. Kita memiliki 2 layar 2, layar 1 ya, seperti ini. Satu lagi yang paling penting dalam shortcut yang sangat sering kita gunakan adalah mengunduh atau mengulangi pekerjaan yang sudah kita buat. Ya, kita bisa klik di history. Kita bisa menekan Ctrl Alt di keyboard, tahan, lalu saya akan menekan Z dan kita sudah berhasil mengunduh satu pengerjaan sebelumnya. Dan kita akan melakukannya sekali lagi. Misalnya saya tekan Ctrl Alt lalu saya tekan Z. Kita bisa menyimpan dokumen kita dengan menggunakan keyboard. Saya akan tekan Ctrl S dan kita bisa menyimpannya berdasarkan format, bisa Photoshop atau PSD. Kita juga bisa menyimpannya dalam format JPEG ya, di sini. Ya, saya cancel dulu. Jika kamu sudah terbiasa dengan shortcut tadi, kamu bisa mengkombinasikannya dengan menggunakan
mouse, sembari kita menggunakan keyboard, kita dapat memperkecil waktu yang kita gunakan dalam pengerjaan di Photoshop. Dan sekian dulu pertemuan kita tentang shortcut. Semoga bermanfaat guys. Thank you.